Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada situasi pandemi ini, saya berharap kalian sehat dan baik-baik saja. Anak-anakku, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi tangan dan kaki, sehingga kita dengan mudah bergerak menuju ke tempat yang kita inginkan. Ketika kita bergerak menuju ke suatu tempat, tentu kita akan melintasi suatu lintasan dengan kecepatan tertentu dan memerlukan waktu tertentu pula. Tahukah kamu hubungan ketiganya? Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh antusias. Pertama, kita harus tahu konsep gerak. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan. Lintasan dapat berupa lintasan lurus, lintasan melingkar, dan lintasan parabola. Perlu saya informasikan bahwa pada pembahasan ini terdapat perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak yang ditempuh peserta didik ialah panjang lintasan yang dilewati peserta didik untuk menuju guru. Lihat pada gambar. Nah, yang gambar lingkaran ini adalah titik acuan awal peserta didik, kemudian melintasi lintasan menuju ke guru. Nah, panjang lintasan inilah yang disebut jarak. Perpindahan, sedangkan perpindahan adalah resultan jarak atau panjang dari titik awal hingga titik akhir. Secara langsung, tanpa memperhatikan melewati lintasan mana saja peserta didik tersebut. Nah, bisa dilihat di gambar di sini. Perpindahan itu resultan jarak atau panjang dari titik awal hingga titik akhir. Kelajuan. Kita akan membahas tentang kelajuan. Kelajuan simbolnya adalah V. Langsung kita contohkan misalnya pada contoh soal berikut ini. Pada gambar ini tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak S setiap sekonnya T disebut sebagai kelajuan. Nah, secara matematis dapat ditulis rumusnya V sama dengan S per T. Dengan keterangan V itu adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, sedangkan S itu adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon.
Untuk mengukur kelajuan, kita gunakan alat speedometer. Kecepatan dengan simbol V dan di atas ada anak panah. Ini menunjukkan bahwa kecepatan merupakan besaran vektor. Mungkin kalian masih ingat bahwa besaran vektor itu kaitannya dengan arah gerak. Nah, kecepatan itu mengukur perpindahan, di mana simbolnya adalah delta S. Dengan delta adalah perubahan atau selisih gerak benda. Kemudian persatuan waktu atau T. Jadi, rumus kecepatan adalah V dengan anak panah sama dengan delta S per T. Dengan satuan V anak panah itu satuannya meter per sekon, delta S satuannya meter, dan T satuannya sekon. Mengukur kecepatan dengan menggunakan alat Global Positioning System atau GPS. Perbedaan kecepatan dan kelajuan. Anak-anak, mari kita perhatikan double bubble map tentang perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, sedang kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Rumus kelajuan V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan rumusnya V anak panah sama dengan delta S per T. Kelajuan diukur dengan speedometer, sedangkan kecepatan diukur dengan GPS. Persamaan kelajuan dan kecepatan. Satuannya sama-sama meter per sekon dan berkaitan dengan gerak. Percepatan dengan simbol A. Saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah tiap waktu. Perhatikanlah gambar ini. Gambar ini menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T. Delta V sama dengan VT min V0. Dengan keterangan A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Delta V merupakan perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Delta T merupakan perubahan waktu dengan satuan S atau sekon. Kemudian VT merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, dan V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Anak-anak, demikian tadi materi tentang gerak. Sampai jumpa lagi pada materi yang berbeda. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.